Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil karya dari kami, yaitu software distributor, atau ini juga bisa digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang distributor maupun minimarket atau retail ya. Ini bisa kita buka dari sini ya. Ini kalau sudah diinstal kita bisa buka dari sini. Nah, ini halaman login, kita bisa login dari sini. Misalkan username-nya kita input, kemudian passwordnya kita input, kemudian klik login atau tekan tombol enter. Ya, tampilannya seperti ini ya. Nanti ini halamannya bisa diganti ya. Ini saya tutup dulu. Ini saya coba buka langsung dari coding mentahnya ya. Ini ada projectnya seperti di sini ya. Nah, jadi codingnya lengkap ya nih. Kita bisa run dari sini ya, kita klik tombol start. Nah, akan memunculkan halaman login seperti ini ya. Kita bisa isi username-nya, kemudian kita isi password. Kita klik login. Nah, maka akan ditampilkan halaman utama software distributor ini ya. Ini diperlukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang distributor ataupun minimarket atau retail ya. Nah, ini ada menu utama yaitu menu accounting, menu keuangan, pembelian, gudang, penjualan, dan personalia. Nah, ada juga menu setup ya, nanti untuk setting-setting data. Di menu utama ini, bahkan di menu accounting ini ada lagi menu bawahannya ya, menu yang ada di bawah atau sub menu ya, seperti sub menu header, ada akun untuk setting header sama akun ya. Misalkan ada kas kasir, ini bisa kita edit bahkan menjadi namanya kas kasir 1 atau apa ya, lalu bisa kita simpan. Kita juga bisa menambahkan data akun ya, misalkan di sini data akunnya belum ada, bisa kita tambahkan di sini, headernya bisa kita sesuaikan. Dan ini ada menu jurnal umum. Nah, nanti secara umum atau kebanyakan dari fitur ini yang menghasilkan jurnal akuntansi nanti sudah terbentuk jurnal accounting otomatis. Nanti akan saya tunjukkan. Dan ada setting neraca awal. Nah, seperti ini ya, kita setting neraca awal dulu. Ini neraca awal hanya disetting sekali saja. Untuk selanjutnya kita tinggal klik tutup buku saja. Jadi nanti semua neracanya sudah terbentuk secara otomatis, hanya tinggal klik tutup buku saja. Ini ada juga menu kelompok aktiva ya. Ada kendaraan, perlengkapan, gedung, komputer, perabot kantor, dan lain sebagainya. Nanti juga bisa kita tambahkan sendiri. Kemudian ini ada menu aktiva tetap. Nah, nanti kita bisa input data aktiva tetap di sini ya. Mulai dari tanggal input, tanggal beli, nama, harga beli, umurnya berapa, nilai residu berapa, kemudian kelompoknya masuk kelompok apa. Nanti secara sistem akan dihitung penyusutannya per bulan. Nanti kita bisa juga setting jurnal otomatisnya di sini ya. Akan saya buatkan contoh mobil Innova, harga beli misalkan 250 juta, umurnya misalkan 20 atau kita buat 15 tahun aja ya.
Nilai residu misalkan setelah 15 tahun kita jual harganya misalkan menjadi 80 juta ya. Ini hanya contoh ya. Nah, maka penyusutan per bulan nanti akan ketemu 944.000 sekian. Bahkan kelompoknya masuk kendaraan, kemudian kasnya misalkan pakai kas yang BCA, aktifanya misalkan kita buat kendaraan, harga per kendaraan ya. Kemudian akumulasinya, akumulasi penyusutan kendaraan, akun depresiasi adalah biaya penyusutan kendaraan ini ya. Buat, kemudian kita tinggal klik simpan. Oke, nah ini sudah kita buat daftar aktiva ya. Dari input daftar aktiva ini maka akan ada jurnal otomatis ini ya tadi ya. Nah, jurnalnya seperti ini, harga perolehan pada Bank BCA senilai 250 juta. Kemudian nanti di akhir bulan kita tinggal klik akumulasi penyusutan ya. Nanti akumulasi penyusutannya akan terbentuk otomatis jurnal accountingnya. Kita bisa klik tambah, kemudian kita proses, misalkan bulan Agustus kita klik proses. Jurnal penyusutan bulan Agustus berhasil dibuat untuk satu aktiva, karena ini baru ada satu aktiva ya, maka yang di jurnal juga hanya satu aktiva. Kita bisa lihat lagi di jurnal umum. Nah ini ya sudah muncul ya, penyusutan bulan Agustus, kita bisa cetak atau edit ya. Nah seperti ini, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan, nilainya 944 sekian. Jadi sesuai dengan data aktiva yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Jadi nanti penyusutan aktivanya terbentuk secara otomatis. Dan kita bisa lanjut ke menu gudang dulu ya. Di menu keuangan nanti setelah ini ya. Jadi kita ke menu gudang dulu. Ya, kita bisa input data kategori, bahkan makanan, minuman, bisa kita tambahkan juga misalkan kategori perabot rumah tangga seperti ini. Dan satuan bisa kita tambahkan juga, misalkan satuan piece. Kalau ini kita ganti menjadi lop atau apa ya. Kemudian mereknya juga kita bisa input atau kita tambahkan sendiri, misalkan ini ada Indofood, kita tambahkan lagi misalkan Wing Food. Nah, merek berhasil ditambahkan. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian yang paling pokok ini adalah data barang atau master barang. Di menu gudang barang, ini baru ada satu ya. Ini kita bisa menambahkan satu-satu seperti di sini, seperti ini. Nah, nama kode barang, nama barang, satuan, makanan, kategori, merek, harga beli dan harga jual. Bisa kita setting di sini. Di master barang ini kita tidak input quantity barang, karena nanti quantity barang akan diinput di menu pembelian dan input tema barang. Ini hanya baru master awalnya ya, seperti ini. Kemudian ini ada akun persediaan sama akun HPP, akun penjualan, dan akun retur jual. Ini adalah settingan untuk membentuk jurnal otomatis. Jadi kita di awal sudah kita tentukan barang ini nanti secara accounting di jurnal seperti apa, nanti di setting seperti ini. Kalau misalkan tidak paham tentang accounting, biarkan ini nilainya default ya, atau standar dari software ini. Sudah kita setting di awal. Jadi kalau settingan di awal sudah mengikuti ini, maka jurnal accountingnya nanti sudah betul. Nah ini juga bisa kita input melalui impor Excel ya, biar prosesnya bisa cepat ya. Kalau di sini kan kita inputnya satu-satu, jadi untuk
cepat proses input data awal, bahkan peralihan dari cara lama atau dari manual ke software ini, kita bisa memakai fitur impor. Jadi import dari Excel, data Excel ke software. Ini sudah saya siapkan contohnya barangnya ini ya. Nah, ada kode barang, nama barang, satuan, kategori, merek, harga beli, harga jual, kuantitas, dan seterusnya. Ini kita tutup dulu. Nah, kemudian kita cari filenya. Filenya ada di sini ya. Ini ya, filenya ada di sini ya. Contohnya misalkan ini kita ambil import barang Nyasa tadi. Kita klik open. Ini proses ya. Kita klik dulu. Nah, ini sudah muncul data-data barang ini yang nantinya akan kita impor. Ini baru kita tampilkan di layar ya. Apakah setuju diimpor? Kalau sudah setuju, kita tinggal klik impor ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ada total 6 barang dengan nilai 910 juta rupiah. Kalau sudah setuju, kita tinggal klik impor. Nah, maka akan lihat import berhasil disimpan, nomor bukti sekian, total barangnya 6 item, total quantity 21.000 ya, kemudian total nilainya 910 juta. Klik OK. Maka data barang akan muncul di sini ya, sudah muncul ya. Jadi nanti ini adalah cara cepat. Dan kita bisa lihat di sini di laporan ada laporan stok ya. Kita klik preview, ini sudah ada stok ya. Ini HPP-nya pakai average ya. Nanti kita bisa rubah HPP-nya menjadi FIFO, first in first out. Settingnya di menu setup, option. Nah, ini metode HPP FIFO sama average, ada dua pilihan ya, FIFO sama average. Misalkan kita rubah menjadi FIFO, ini kita klik preview lagi ya di laporan stok. Ini kan masih HPP karena tadi HPP nya masih average karena tadi settingannya memang average. Nah, sudah kita rubah menjadi FIFO, maka kalau kita klik preview lagi, kita refresh ya istilahnya, atau kita tutup dulu ini, kemudian kita tarik lagi laporan stoknya di menu gudang, laporan stok. Kita klik preview. Nah, ini HPP nya sudah berubah menjadi HPP metode FIFO. Agar tidak terlalu rumit ya nanti proses perhitungannya, kita kembalikan lagi ke metode average saja. Kita klik simpan. Kita klik preview, maka akan mengikuti metode yang sudah kita tentukan di sini, yaitu average. Nah, ini sudah kita bisa lihat di sini detail ya. Ada harga jual, ada HPP, sama nilai persediaan di sini. Kita akan coba input. Nah, ini ada itu menunya, di menu gudang ada menu gudang untuk menambahkan gudang ya. Ini multi gudang nanti ya. Jadi software ini bisa multi gudang dan multi cabang. Nah, ini ada cabangnya ya. Ini ada menu permintaan barang. Jadi bagian gudang bisa input permintaan barang yang nantinya akan ditujukan ke bagian purchasing ya, atau bagian pembelian. Ini ada input terima barang, revisi stok untuk input penambahan stok dari stok awal ya ini. Dan ada input barang hilang atau rusak, dan ada input pakai barang. Nah, mungkin ini tidak saya jelaskan semua ya, tapi cuma saya jelaskan singkat-singkat saja. Ini saya jelaskan yang intinya saja ya, atau pokoknya. Kita coba input di menu permintaan barang ya, permintaan barang. Ini menu permintaan barang boleh dipakai, boleh tidak ya.
di opsional ya. Kalau nanti misalkan di perusahaan menghendaki permintaan barang di bagian gudang atau bagian gudang harus input permintaan, bisa kita pakai di sini. Atau kalau tidak perlu, kan misalkan di perusahaannya SDM-nya terbatas ya, atau pegawainya terbatas, hanya sedikit mungkin ya, kita bisa langsung input ke menu pembelian ya, tanpa input lewat permintaan barang. Misalkan kita coba input pembelian. Oh ya, ini ada daftar supplier ya. Di menu pembelian ini kita ada submenu lagi, yaitu supplier, pembelian, retur pembelian, sama setting hutang awal kalau ada ya. Nah, misalkan suppliernya ini bisa kita tambahkan di sini ya, kita klik tambah. Atau misalkan kalau mau edit yang sudah ada, kita tinggal klik edit. Nah, di sini ya, nama perusahaannya siapa, PIC-nya siapa yang bisa dihubungi ya. Kemudian ada alamat, kota, nomor telepon, fax, email. Itu juga kita bisa tentukan cabangnya ya. Jadi misalkan kita contohnya input pembelian, kita bisa klik tambah. Nah, ini ada tombol tambah ya, tombol tambah, edit, hapus, cetak. Klik tambah, misalkan suppliernya atas nama Aneka Filter. Kemudian karena tadi kita tidak input permintaan ya, ini kolom permintaan kita kosongkan. Dan cara bayarnya ini misalkan kita pilih tempo, misalkan tempo 30 hari. Kode barangnya kita pilih misalkan Indomie goreng, kuantitasnya misalkan 10 ya, dengan harga 2.500 harga beli ya. Misalkan kita input lagi barang 1 dengan harga 10.000, kita input misalkan kita ordernya 20. Kalau ada diskon bisa input di sini ya diskonnya, atau ada PPN juga bisa diinput di sini. Kalau sudah bisa kita klik simpan ini ya, atau bisa juga tombol ALT plus S untuk menyimpan transaksi. Nah, order pembelian berhasil disimpan, nomor bukti OPB bla 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 ya. Klik OK, maka data pembelian sudah muncul di sini ya. Kita bisa cetak di sini, klik cetak untuk mencetak bukti pembelian ya, atau ini istilahnya PO ya, purchase order atau order pembelian ya. Nah, ini bisa kita kirimkan ke supplier bahwa kita pesan barang ini. Jadi tidak dikirim juga gak masalah ya. Intinya kita input pembelian. Nah, ketika barang sudah datang, ini kan kita pesan ya. Ketika barang sudah datang, kita terima, maka di menu gudang ini atau orang gudang bisa input terima barang. Gudang terima barangnya. Klik tambah, pilih nomor PO. Nah, nomor PO-nya ini, maka data-data barang akan dimunculkan otomatis. Di bagian gudang ini tidak ada harga karena secara umum dan keamanan ya, bagian gudang atau orang gudang ini tidak perlu tahu harganya karena harga itu sangat privasi ya. Jadi orang gudang hanya butuh kode barang, nama barang, kuantitinya pesan berapa, kuantiti yang diterima berapa. Seperti itu. Hanya butuh ini aja ya. Untuk harga dia tidak perlu tahu. Nah, kalau kuantitinya sudah sesuai, kita tinggal klik simpan. Terima barang berhasil disimpan. Nah, maka kita bisa cetak bukti penerimaan ini ya. Nah, ini contohnya bukti penerimaannya seperti ini. Ada bagian gudang, terus pengirimnya siapa, tanda tangan ya, sebagai bukti fisiknya nanti ya. Kita bisa cetak di tombol cetaknya, print. Nah, tinggal kita pilih printernya, kemudian klik print, maka akan tercetak.
Nah, dari inputan pembelian dan terima barang ini, maka akan menghasilkan berbagai laporan ya. Yang pertama, stoknya akan bertambah. Kita bisa lihat di menu gudang, laporan stok. Kita klik preview. Nah, ini Indomie goreng, tadi stoknya berapa ya? Kita lihat ya. Kalau mau lebih detail di laporan kartu stok ini ya. Kartu stok, kemudian klik preview. Nah, ini banyak ya. Kita pilih bentar. Nah, ini Indomie goreng ini ya. Indomie goreng. Ini ya, stok. Indomie goreng memang nggak ada stoknya tadi ya. Kita belinya 10, maka stoknya 10 ya, jadi 10 ya. Indomie goreng. Dan kita coba lihat yang Excel tadi. File Excelnya yang ini ya. Nah, tadi kan kita beli barang satu ini ya. Awalnya kita impor data barang ini, yaitu barang satu dengan kuantitasnya 1000 ya, kuantitas 1000 ya. Barang satu kuantitasnya 1000 ya, ini ya barang satu ini ya. Nah, ini barang satu, stoknya atau saldonya 1000 ini ya, kelihatan ya, 1000. Kemudian kita pada pembelian, nah ini keterangannya, terima barang ya, OPB 2608001 masuk 20, maka yang menjadi 1020. Ini tadi ya yang terima barang ini, yang ini ya. Nah, barang satu masuk atau kita terima 20, maka stoknya di sini bertambah menjadi 1020 ya. Jadi secara stok sudah oke, sudah bertambah. Kalau kita lihat di sini laporan stok juga sudah bertambah ya. Barang satu menjadi ini ya, stoknya ini ya, 1020 piece. Dan harga HPP per piece-nya 10.000, maka nilai persediaannya 10.200.000 nih. Jadi secara stok sudah oke. Kemudian kita coba lihat, tadi kita input pembeliannya secara kredit ya, maka akan muncul di menu keuangan. Nah, ini datanya secara data sudah saling terhubung ya, atau ERP ya. Di menu keuangan kita bisa lihat di laporan kartu hutang, laporan hutang ya. Kita klik preview, maka muncul hutangnya sekian, 249, betul ya. Kita coba lihat di pembelian lagi, kita cetak ya, totalnya 249 ya, kelihatan ya. Total 249.750. Nah, ini sama ya, ada hutang 249.750 atas nama Aneka Filter. Jadi secara hutang ini sudah terbentuk otomatis. Kemudian secara accounting juga sudah terbentuk otomatis. Kita bisa lihat di menu accounting, jurnal umum. Nah, ini ya, terima barang nih ya, kita bisa edit. Nah, seperti ini. Ini adalah jurnal otomatis yang terbentuk dari inputan terima barang tadi. Ini nomornya ya. Jurnalnya adalah persediaan barang dagangan debit 225 dan PPN masukan 24750 dan ada hutang usaha 249.750. Nah, jadi secara accounting sudah terbentuk otomatis dan jurnalnya sudah betul ya. Ini jurnalnya sudah sesuai dengan settingan yang ada di menu gudang ini ya. Menu gudang barang. Ini ya.
pembiayaan, HPP, penjualan, retro penjualan. Untuk yang akun hutang ini tadi ada hutang ya. Nah, hutang ini disetting di menu setup option nomor ini ya. Kita lihat di bagian hutang. Nah, ini ya hutang ya. Nomor 3 ya. Hutang usaha, akunnya 2 hutang, akunnya 201 101. Kita bisa lihat di jurnal accounting tadi. Hutang saya 201 101. Ini sesuai dengan settingan di setup ya. Jurnal accounting otomatis. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan pembayaran? Kita bisa input di menu keuangan, pengeluaran tunai atau pengeluaran transfer ya. Kita coba input pembayaran hutang tadi. Kita bisa lihat tadi hutangnya, kita lihat laporan hutang. Ya, hutangnya ada 249.000. Misalkan kita input pengeluaran transfer ya. Sorry, ini banknya kayaknya belum, bentar. Nah, saldo banknya belum ada ya. Ini coba kita input saldo awalnya dulu ya di menu pendapatan transfer. Banknya kita pilih misalkan Bank BCA, keterangannya misalkan tipe transaksinya penerimaan lain-lain. Ini misalkan modal usaha ya, nilai 500 juta. Nah, ini sudah masuk laporan banknya, kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah masuk ya, banknya sudah masuk 500 juta. Sekarang kita coba input pembayaran transfer, yaitu untuk pembayaran hutang. Nah, di menu keuangan klik tombol pengeluaran transfer ini ya. Ini ada pendapatan sama ada pengeluaran, nggak salah ya. Kalau pendapatan di sebelah kiri, pengeluaran di sebelah kanan. Kita pilih yang kanan ya, pengeluaran transfer. Klik tambah, kita pilih banknya yaitu Bank BCA. Tipenya, tipe transaksi pembayaran hutang, kemudian kita pilih suppliernya yaitu aneka filter ya. Kalau misalkan nanti suppliernya sudah banyak, kita bisa cari di sini ya. Tinggal kita ketik namanya yaitu aneka filter. Nah, maka akan muncul aneka filter ini ya. Klik pilih, kemudian kita pilih nomor invoice-nya. Nah, ini baru ada 1 ya. Nah, ini kan nominal hutangnya 249.750. Misalkan kita mau bayar full, berarti kita tinggal input ini ya, nominalnya sesuai dengan nominal hutang. Tapi misalkan kita baru bayar sebagian, misalkan hanya kita bayar senilai 149.750 misalkan. Kemudian kita klik simpan. Bank keluar berhasil disimpan ya. Jadi kita hanya bayar, misalkan baru bayar senilai 149.000. Oke. Kita bisa cetak bukti pengeluarannya seperti ini. Pengeluaran transfer ya. Nggak dicetak juga nggak masalah. Nah, dari input pengeluaran transfer ini maka akan menghasilkan berbagai laporan ya. Pertama kita bisa lihat di laporan bank. Kita klik proses review ya. Review. Ini mulai tanggal 9 sampai tanggal 9. Nah, saldo awalnya 500 juta, kemudian ada keluar atau kredit ya. Nilai 149.750. Maka saldonya menjadi seperti ini.
Jadi saldonya sudah berubah sesuai dengan yang kita input di pengeluaran transfer tadi ya. Saldo awal 500 juta, kemudian ada keluar 149.750, maka saldonya menjadi 499.850.250. Jadi dari inputan pengeluaran transfer maka akan mempengaruhi laporan bank ya. Laporan banknya berubah. Kemudian kita juga lihat di laporan hutangnya pasti juga berubah ya. Laporan hutang, klik preview. Nah, menjadi 149. Total hutangnya tadi kan 249.750. Kemudian sudah dibayar 149.750. Maka saldo atau sisa hutangnya tinggal 100.000. Ini. Nah, ini kalau kita mau lihat lebih detail bisa lihat di laporan kartu hutang. Laporan kartu hutang, klik preview. Nah, di sini bisa lihat lebih detail ya. Hutang awalnya ini 249. Kemudian ada pembayaran di tanggal 9 juga ya, sama ya. Bayar 149.750, maka saldonya menjadi 100.000. Kemudian kita juga bisa lihat di menu accounting jurnal umum ini ya. Nah, ini pengeluaran bank. Kita bisa klik edit. Nah, ini jurnalnya ya. Bank BCA berkurang 149.750. Hutang usaha berkurang di debit ya. Di debit yaitu 149.750. Oke, saya bisa juga lihat di laporan jurnal umumnya di sini. Ya, di accounting laporan jurnal umum. Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kita klik proses. Nah, maka jurnalnya akan dimunculkan di sini ya, semua jurnal ya. Sesuai dengan tanggal yang kita pilih. Yang barusan kita input ini ya, pengeluaran bank ini ya. Hutang usaha sebelah debit 149.750. Bank BCA berkurang sebelah kredit 149.750. Ini. Oke, lanjut di menu penjualan sekarang ya. Pembelian sudah. Ini ada laporan-laporan ya, laporan pembelian, daftar supplier. Kemudian lanjut di menu di menu penjualan. Penjualan, nah ini ada data pelanggan ya, bisa menambahkan pelanggan di sini, mengeditnya juga bisa. Nah, ini misalkan Karunia Selaras Abadi, kan kita edit Abadi Jaya gitu ya. IC-nya misalkan Ibu Santi, alamat billing, alamat kota, telepon dan sebagainya, dan kita simpan. Karunia Selaras Abadi Jaya. Nah, ini sudah berubah ya, Karunia Selaras Abadi Jaya. Kita juga bisa cari di sini ya, tinggal kita ketik aja namanya, misalkan Suparma ini, betul ya. Data supplier, ini ada menu pesanan kalau dipakai ya. Bahkan kita coba input lewat pesanan penjualan, atau langsung ke penjualan juga bisa. Bahkan kita langsung input lewat penjualan. Ini ya, penjualan, kita klik tombol tambah. Nah, ini adalah form penjualannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai scanner ya, scanner barcode ya. Kalau kita scan berarti nanti langsung otomatis muncul di sini ya. Pada contohnya kita input manual ya, misalkan B001, kode barang atau jasa tidak ada. Kita coba klik tombol bantu B ini ya. Nah, ini ada B001, ini kita pilih. Dan misalkan ada lagi di sini, misalkan barang 1 ya. Nah, seperti ini. Pembayaran misalkan 30.000. Nah, untuk menyimpan kita tinggal
klik tombol ALT plus S ini ya. Jadi transaksinya sudah tersimpan. Kita bisa tutup. Ini ya datanya muncul ya di sini ya, baru ada satu penjualan ya. Ini bisa kita cetak. Kalau cetak buktinya yang bentuk invoice seperti ini, atau kita juga bisa cetak dalam bentuk struk ya, struk seperti di minimarket ya. Kalau struk nanti langsung dicetak di printer ya, tidak ditampilkan di layar. Kalau mau ditampilkan dulu juga bisa deh, cuma ini settingan yang sekarang ini langsung mencetak di printer. Nah, kemudian dari hasil input penjualan kita bisa lihat di laporan penjualan di sini ada misalkan ini nomor faktur, tanggal penjualan, nama pelanggannya siapa, kemudian subtotal atau PPN, totalnya juga ada. Dari hasil input penjualan maka kita bisa lihat di laporan stok, seharusnya stoknya akan berubah ya atau berkurang. Kita bisa lihat untuk barang satu dulu ya. Nah, ini muncul ya, barang satu ada keluar ini ya, keluar yaitu keterangannya penjualan ke CV CSG Dynamic 1. Maka saldonya menjadi 1019 karena saldo awalnya ini tadi ya. Saldo sebelumnya 1020 bis. Ini ada kode barang, nama barang, cabang, tanggal ya. Kemudian selain penjualan barang satu tadi juga input penjualan Indomie goreng. Nah ini ya, Indomie goreng kelihatan ini ada keluar yaitu penjualan ke CV CSK Dynamic keluar 1, maka stoknya menjadi 9 karena stok sebelumnya yaitu 10. Nah, jadi secara stok sudah betul. Secara stok sudah betul. Kita coba lihat selain dari penjualan atau stoknya berubah, kita juga bisa lihat di menu keuangan laporan kas ya. Nah, ini ada kasnya 25.000. Nah, ini belum ada stok, belum ada kas awal ya. Misalkan kita tambahkan juga kas awalnya di sini. Misalkan kas awalnya atau kas kasirnya kita kasih modal usaha ya, 50, misalkan contoh aja ya ini ya. Nah, ini sudah ada kas awal, kita coba cek lagi laporan kas, kita preview. Nah, maka sebetulnya muncul ya di sini ya. Soalnya 50 juta, kemudian ada penjualan atau masuk senilai 25.530, maka saldonya menjadi 50.025.530 rupiah. Secara kas sudah betul, kemudian kita coba lihat secara accounting ya. Di menu accounting laporan jurnal umum, kita klik proses. Nah, secara accounting jurnalnya ini ya, paling bawah nih ya, ada kas masuk senilai 25.530, terus ada HPP ya, HPP nya 12.500. 12.500 ini dari HPP. Kita coba lihat di menu gudang laporan stok, karena kita tadi jual dua barang ya, dua item ya, yaitu barang satu senilai 10.000 ya per piece, kemudian Indomie goreng senilai HPP nya 2.500, jadi total HPP 12.500. Nah, sudah betul ya, ini HPP nya 12.500.
Kemudian persediaan barang dagangannya berkurang senilai 12.500 ya, sama dengan HPP. Jadi ini langsung di jurnal ya, di jurnal otomatis. Ada PPN keluaran, ini namanya edit, ini nanti bisa diganti atau langsung saya edit di sini ya, di accounting akun, kita cari namanya PPN. Nah ini PPN keluaran ya, kita edit saja. Keluaran ini namanya ya PPN keluaran ya, tanpa kata-kata edit. Kalau sudah kita simpan. Kita lihat lagi di accounting laporan jurnal umum proses. Nah ini sudah jadi ya, namanya menjadi PPN keluaran, atau nanti namanya mau PPN apa gitu ya, bisa disesuaikan saja. PPN keluarannya Rp2.530. Kemudian di halaman berikutnya kita bisa lihat ada pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan senilai Rp23.000. Jadi secara accounting sudah terjurnal otomatis dan jurnalnya sudah sesuai dengan standar akuntansi ya, atau PSAK. Oke, penjualan sudah. Kemudian ini ada menu personalia ya, personalia. Sorry, sebelum ke situ saya tunjukkan saja di menu keuangan ini ada menu bank. Ini bisa setting master banknya ya. Jadi nanti ini multi bank, bisa kita tambahkan sendiri di sini. Kemudian ada menu setoran bank, ini untuk input setoran bank ya, dari kas ke bank. Kemudian ini ada tarikan bank, ini lawannya dari menu setoran bank. Kemudian ada menu transfer antar bank, ini transfer untuk transaksi di dalam perusahaan, misalkan transfer dari bank BCA ke Bank Mandiri. Jadi ini saldonya nanti akan berpindah dari bank BCA ke Bank Mandiri. Nilainya berapa, biaya adminnya kalau ada keterangannya. Kemudian di menu kas ini ada mutasi kas ya, ini jadi nanti juga multi kas, kas asal apa, kemudian kas tujuan apa. Ya, untuk menu kasnya seperti itu. Ini ada juga laporan. Di menu kas ini ada laporan kas, laporan bank, laporan piutang, laporan kartu piutang, laporan hutang, laporan kartu hutang. Dan di pembelian ada daftar supplier sama laporan pembelian. Di menu gudang ini sudah saya tunjukkan tadi ya. Kemudian di menu penjualan juga sudah tadi. Dan kita lanjut ke menu personalia. Nah di personalia ini ada banyak menu ya, ada banyak sub menu lagi. Itu ada bagian untuk setting bagian ya, dan ada jabatan, ada jam kerja, setting jam kerja, ada setting data karyawan ya, data karyawan contohnya misalkan ini atas nama Hartono contohnya ya. Nah ini ada agama dan seterusnya, ini banyak ya datanya. Ada tunjangan jabatan, uang makan, PPh, ini nanti bisa ditambahkan sendiri ya, bisa disesuaikan. Nah ini ada pas foto sama foto identitas. Kemudian ini ada absensi juga, kalau mau pakai absensi ya, ini absensi yang manual langsung di software, atau juga import absensi juga bisa nanti, import absensi dari Excel ke software atau dari mesin ya, mesin juga bisa. Ini ada fitur import fingerprint ya, import fingerprint. Dan ada olah absensi, dan ini ada kasbon. Kasbon ini untuk input data karyawan yang pinjam uang ya, atau kasbon ya. Ini juga ada laporan kasbonnya di sini. Jadi kalau karyawan mau pinjam uang nanti bisa kita input di sini ya, agar bisa terdata ya. Nanti
pembayarannya juga bisa kita langsung potong dari penggajian juga bisa. Nah, ini ada fitur cicilan per gaji. Kemudian ada komponen gaji, misalkan ini ya, kita tentukan sendiri. Kemudian ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti pedomannya bisa kita sesuaikan dengan peraturan yang ada atau peraturan yang terbaru, karena ini tidak menutup kemungkinan peraturannya bisa berubah-ubah ya. Nanti kalau ada perubahan tinggal kita setting di sini aja. Jadi nanti bisa mengikuti ya softwarenya ya, tidak kaku ya. Kemudian ada tarif ini tarif pajak, kita bisa sesuaikan dengan peraturan yang ada juga. Kemudian ada penggajian. Nah, ini untuk menginput gaji ya karyawan. Dan kita pilih karyawan atas nama Hartono. Nah, kita hitung gajinya akan muncul total gaji bersih nilai 5.200.000. Ini adalah penggajian secara satu-satu ya, per karyawan ya. Kalau mau lebih cepat kita bisa pakai penggajian massal ini ya, menu penggajian massal kita tambah dan kita pilih klik muat. Nah, nanti maka akan muncul data-data karyawan dan nilai gajinya, karena karyawannya baru satu jadi muncul juga satu. Dan ini ada laporan daftar karyawan, laporan persen karyawan, laporan gaji, laporan gaji, laporan kasbon. Ini ada menu setup untuk input data, misalkan ada kota. Nah, ini ada ya, provinsi, dan ada menu profil ya, nanti bisa kita sesuaikan data-data perusahaannya di sini. Dan ada menu option tadi ya. Ini adalah settingan untuk jurnal accounting otomatis. Jadi kita setting di sini. Kalau tidak paham accounting, biarkan default atau standar seperti ini ya, jangan dirubah-rubah. Maka nanti jurnalnya sudah akan terbentuk sesuai yang setting di sini, dengan di sini. Jadi nggak paham accounting pun sebenarnya juga bisa menjalankan software ini. Ini nanti bisa kita setting footer struknya seperti apa. Kita juga bisa setting PPN belinya berapa, PPN jual berapa, PPH berapa, PPH jual, PPH beli. Dan ada menu backup untuk backup database ya, sama menu restore. Jadi nanti bisa kita backup database yang sudah kita input di software, kita taruh di mana ya, misalkan contohnya kita taruh di desktop. Keterangan misalkan backup database tanggal 9 Agustus 2026 dan kita klik save, tinggal klik mulai backup. Nah, ini proses backup ya. Nah, backup berhasil. Jadi nanti ketika komputer misalkan error atau softwarenya error, database-nya hilang semua misalkan ya, nanti masih bisa kita kembalikan kalau kita punya backupan database-nya ini. Jadi misalkan kita dalam contoh ini saya backup tanggal 9 Agustus. Misalkan komputernya tanggal 12 ya, misalkan tanggal 12 Agustus kok komputernya rusak total, maka data yang bisa kita kembalikan itu per akhir 9 Agustus. Di tanggal 9 Agustus dan sebelumnya data akan dikembalikan. Untuk data inputan tanggal 10 dan 11 datanya akan hilang. Jadi ini backupnya sesuai dengan kebutuhan, bisa di backup tiap hari atau mungkin 2 hari sekali, 5 hari sekali, atau 1 minggu sekali sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian ini yang terakhir coba saya jelaskan di manajemen user ya. Nah, ini saya
login pakai akun Nyasa atau akun yang punya hak akses penuh ya. Di setiap menu atau semua menu bisa terbuka, kan menu accounting, keuangan, pembelian, gudang, penjualan, personalia, dan seterusnya. Nah, misalkan nanti kita mau input atau kita mau menambahkan akun baru, misalkan khusus untuk penjualan misalkan. Nah, ini kan penjualan di sini. Penjualan. Dan di menu penjualan ini misalkan kasir tidak boleh edit dan tidak boleh hapus transaksi. Nah, untuk saat ini kan yang akun Nyasa ini, saya login pakai akun Nyasa, tombol edit sama hapus ini bisa kita klik atau kita akses karena ini akun Nyasa adalah all access ya. Nah, sekarang kita mau membuat satu akun lagi khusus untuk bagian kasir. Kita bisa klik menu setup, manajemen user, kita klik tambah, kemudian kita input username-nya misalkan kasir 1 contoh ya. Misalkan nama user yang pakai ini misalkan Indah Puspita Dewi. Passwordnya misalkan saya samakan dengan ini. Cabangnya pusat, misalkan bidang utama, printer stoknya pakai printer apa ya, kita tentukan di sini. Misalkan pakai ini atau pakai pos 58 printer. Nah, yang kolom bawah ini adalah kolom yang menentukan apakah user itu punya akses apa tidak. Kalau kita centang, maka dia akan punya akses sesuai menu yang kita tentang. Dalam hal ini contohnya menu accounting. Nah, di dalam menu accounting kan juga ada banyak lagi sub menu lagi ya. Kan ada header, ada akun, ada jurnal umum dan seterusnya. Nah, kita coba fokus ke menu penjualan. Nah, ini ada penjualan ya. Sebenarnya kan yang dibutuhkan kasir kan ini, menu penjualan yang ini ya. Menu penjualan ini itu kan sub menu ya. Jadi kita harus klik juga di menu ini, menu utamanya ini kita klik, dan menu kedua ini ya kita klik. Jadi yang kita ambil yaitu penjualan. Nah, misalkan hanya bisa diakses tombol tambah atau input transaksi baru, kita klik tambah ini ya, kan dia tidak bisa edit, tidak bisa hapus, tidak perlu kita centang. Kemudian tombol cetak, misalkan kita akses cetak ya, agar kasir ini bisa mencetak struk ya. Nah, kemudian untuk kolom yang lain misalkan kita tidak buka. Jadi username kasir ini hanya punya akses yaitu menu penjualan saja ya. Itu pun dia hanya bisa input transaksi baru ya, tidak bisa ngedit transaksi lama dan tidak bisa hapus. Kan seperti itu. Untuk keamanan ya. Karena idealnya kasir tidak boleh edit penjualan, yang boleh mungkin hanya atasan ya, agar tidak ada manipulasi data ya, tidak ada penyelewengan data, biar pendapatannya tidak bocor ya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Data user baru telah tersimpan. Oke, kita coba logout ya, keluar dulu, yes. Kita login, kan kita pakai pin yang pakai ini ya, pakai yang ini ya, yang sudah ada. Oh sorry, kita login pakai username kasir 1, klik login. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini yang terbuka hanya menu penjualan saja ya, tidak ada menu lainnya. Karena yang kita setting tadi hanya penjualan saja. Ini juga menu juga ada penjualan saja. Kita klik penjualan. Nah, ini bisa kita lihat tombol edit sama hapusnya tidak aktif ya, atau tidak bisa klik karena tidak kita aktifkan tadi. Yang aktif hanya menu tambah ini ya, sama menu cetak dan menu tutup. Klik tambah. Nah, seperti ini ya. Ini untuk input penjualan. Jadi kasir ini hanya bisa akses menu penjualan. Jadi aksesnya bisa disesuaikan dengan job desk-nya karyawan masing-masing.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, perlu saya tambahkan bahwa software ini adalah software buatan kami sendiri. Nah ini ya, codingnya sangat lengkap sekali, shortcutnya lengkap. Misalkan kita bisa lihatkan di menu pembelian ya. Nah ini menu pembeliannya, formnya seperti ini. Untuk codingnya kita bisa lihatkan seperti ini. Nah ini adalah codingnya ya. Jadi ini adalah murni buatan kami sendiri, dan kami menerima order custom atau mungkin ada tambahan fitur atau laporan-laporan yang Bapak Ibu butuhkan, nanti bisa kita buatkan tentunya dengan harga yang sangat ekonomis. Jadi kita bisa membuatkan software atau aplikasi sesuai yang dibutuhkan perusahaan. Oke, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.